Selamat sore, selamat bertemu kembali dengan saudara-saudara di mana saja Anda berada. Kami dari Pelayanan Dian Ministry pada hari ini dapat menyapa kita semua. Halo, apa kabar saudara di mana saja Anda berada? Semoga kita berada dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Saya sangat percaya bahwa kemurahan dan kasih sayang Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini, puji Tuhan, dalam kasih dan kemurahan Tuhan, kita berada dalam sebuah pelayanan dan kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, semua kita boleh alami dan kita bersyukur kita boleh berada di bulan Oktober tahun 2022. Sore hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya hendak berbagi berkat dengan kita semua dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Semoga pemberitaan firman Tuhan sore hari ini akan dapat menolong kehidupan kita, sehingga hari-hari hidup ada yang Tuhan berikan bagi kita semakin hari semakin bermakna, dan kita semakin mengasihi Tuhan, hidup kita berdampak di mana saja kita berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa mengawali pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada sore hari ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman ini ya Tuhan akan dapat menolong kehidupan kami semua, membenahi kehidupan kami, sehingga apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, itu yang boleh kami lakukan. Ambil alih pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Roh hikmat bijaksana Tuhan akan berikan, sehingga firman ini Tuhan akan dapat tersampaikan dengan baik di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Berkati tempat ini Tuhan, dan kami semua tetap dijaga oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 berkata demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini sudah terbiasa kita baca, sudah terbiasa kita dengar. Tapi sore hari ini saya kembali menyampaikan pesan firman Tuhan dari kitab Amsal 4 ayat yang ke-23. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada pepatah klasik atau pepatah lama mengatakan seperti ini. Dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Saudara, yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita kerap kali, apakah yang perlu kita jaga dalam hidup ini? Tentu saudara, kita punya pengertian, kita punya pemahaman, kita punya penafsiran yang berbeda-beda tentang apa sih yang perlu kita jaga dalam hidup. Ada yang berpendapat seperti ini, bahwa yang sangat penting untuk saya jaga selagi saya masih hidup di tengah-tengah dunia ini adalah kesehatan. Karena kenapa? Sehat itu sangat mahal. Betul sekali saudara. Banyak orang berlomba-lomba bagaimana dia harus hidup sehat. Karena kalau dia sudah sakit, yang jelas pasti akan menelan biaya yang tidak sedikit. Kita lihat kalau kita sudah sakit, biaya perawatannya, biaya pengobatannya, biaya konsulnya, biaya yang dibutuhkan itu tidak sedikit. Ya, apalagi saudara kalau sakitnya sakit yang parah, kemudian sakitnya menahun, itu membutuhkan dana yang cukup besar. Biasanya orang untuk membiayai ya ketika harus dirawat di rumah sakit, berganti-ganti rumah sakit di daerah maupun yang ada sampai ke ibu kota, itu
biasanya sampai ada yang harus menjual tanah, ya, harus menjual hartanya. Bagaimana caranya supaya dia bisa sehat? Nah, makanya saudara, ada di antara kita, bahkan kita juga, untuk menjaga kesehatan, dia harus apa? Makan yang bergizi, ya, pola makannya dia atur pagi, siang, sampai malam. Dia atur begitu apik, begitu baik. Jangan sampai nanti dia bermasalah dengan masalah pencernaan. Kemudian ada juga untuk menjaga kesehatannya, dia harus minum susu, dia harus makan buah, dia harus berolahraga secara teratur. Ada juga untuk menjaga kesehatannya, dia harus tidur yang cukup. Tidurnya kalau malam 6 sampai dengan 8 jam. Siang walaupun dalam keadaan sibuk, bekerja keras, tetap masih mengambil waktu untuk beristirahat. Artinya bahwa kesehatan itu adalah, boleh saya katakan, nomor 1 untuk dijaga. Karena kalau sudah sakit, yang jelas tidak bisa melakukan pekerjaan, tidak bisa melayani keluarga, tidak bisa kemana-mana, dan semua aktivitas itu dihentikan karena kondisi tidak sehat. Ada lagi yang mengatakan bahwa saya perlu menjaga uang saya, ya, apalagi sudah menabung bertahun-tahun, dia jaga betul-betul jangan sampai uangnya dicuri orang, ditipu. Ya, cara menjaganya seperti apa? Ada yang cara menjaganya dia simpan di bank, depositokan supaya uangnya tidak hilang. Ada lagi yang mengatakan bahwa yang perlu saya jaga adalah harta. Yes, apalagi hartanya katanya 7 turunan itu tidak akan pernah habis. Makanya hartanya, aset-asetnya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, itu diatur, disimpan, ditata dengan rapi, sehingga tidak akan ada yang tercecer atau hilang harta-harta yang diperoleh. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa yang perlu saya jaga adalah keluarga saya, ya, jangan sampai nanti, ya, suami istri bercerai, anak-anaknya berantakan. Ya, jaga bagaimana caranya supaya semuanya, baik keluarganya, uangnya, hartanya, kesehatannya, semua berada dalam zona nyaman. Saudara-saudara, itu tidak salah. Tuhan tidak pernah larang untuk kita dapat menjaga sebaik mungkin semua apa yang saya sampaikan tadi. Tetapi perikop firman Tuhan pada sore hari ini, saudara, dalam kitab Amsal 4 ayat yang ke-23, ternyata Tuhan Allah punya cara pandang yang berbeda. Yang sangat penting dan paling penting yang perlu kita jaga adalah hati. Raja Salomo adalah raja yang termasyhur, raja yang besar, raja yang terkenal. Berangkat dari sejarah kehidupan Raja Salomo yang sampai hari ini belum ada tandingannya. Bagaimana dia harus menjaga hatinya, punya tahta kerajaan yang besar, punya harta yang luar biasa, punya istri, ya, tidak perlu dibilang luar biasa banyaknya. Tetapi ketika dia tidak mampu menjaga hatinya pada waktu itu, pasti akan berakibat fatal. Oleh sebab itu pengalaman hidup dari Raja Salomo ini dia bagikan kepada semua, baik dia punya karyawan-karyawan waktu itu, dia punya istri, dia punya keluarga, ya, para bangsawan-bangsawan pada waktu itu, sehingga kita lihat tidak ada yang sikut menyikut, ya, tidak ada yang terjadi hal-hal yang tidak fatal dalam perjalanan. Nah, oleh sebab itu saudara, pengalaman Raja Salomo ketika Tuhan memberikan dia sebuah kepercayaan yang besar,
yang paling dia tekankan adalah masalah hati. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati adalah salah satu bagian organ yang kecil dalam tubuh manusia. Tetapi hati memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bisa saya katakan hati adalah master control pada diri manusia. Baik buruknya seseorang ditentukan oleh sikap hatinya. Karena itu, jagalah baik-baik hati kita. Sebab hati kita menentukan jalan hidup kita. Jelas sekali bahwa ada hubungan antara hati dan jalan hidup manusia. Walaupun ada orang yang berkata bahwa yang menentukan kehidupan saya adalah otak saya. Yang menentukan hidup saya ke depannya adalah pikiran saya yang cerdas. Yang menentukan kehidupan saya untuk ke depannya adalah tenaga saya. Tetapi jelas sekali firman Tuhan sore hari ini mengatakan kepada kita bahwa hati itu sangat penting dan sangat berkaitan dengan apa yang ada di depan kita. Perjalanan kehidupan kita selanjutnya ditentukan oleh hati, organ hati yang ada dalam tubuh atau diri kita manusia. Saudara, ada beberapa contoh dalam Alkitab yang dapat kita lihat begitu jelas sekali. Bagaimana dampak negatif ketika kita tidak mampu menjaga hati. Ketika manusia tidak mampu menjaga hatinya. Kita dapat lihat contoh yang pertama, Hawa. Hawa tidak mampu menjaga hatinya. Ketika dia mengambil dan makan buah terlarang yang ada di dalam taman itu. Kemudian hatinya tertarik, tidak mampu menahan. Sehingga disitulah dosa pertama kali ada. Kemudian kita lihat lagi, Kain, hatinya menjadi panas. Dan akhirnya terjadi pembunuhan. Dia bukan membunuh orang lain, tetapi membunuh adik kandungnya sendiri. Kemudian ada lagi Saul, panas hatinya terhadap Daud. Dan dia juga merencanakan untuk membunuh Daud. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu contoh-contoh dalam Alkitab Perjanjian Lama. Bagaimana dalam Perjanjian Baru kita lihat, ya Yudas Iskariot punya sikap hati juga demikian yang tidak bagus, dan banyak yang lainnya contoh hendak membuktikan kepada kita semua bahwa peran hati itu sangat penting dalam perjalanan kehidupan kita manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua bersumber dari hati sebagai pusat kehidupan kita. Hati menjadi tempat penyimpanan segala sesuatu yang akan kita lakukan. Betul. Apapun yang akan kita pikirkan, apapun yang akan kita ucapkan, apapun yang kita akan lakukan, itu dimulai dari dalam hati. Karena sangat penting, sehingga Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23, Tuhan Allah melalui Raja Salomo mengingatkan kita agar betul-betul kita menjaga hati kita secara waspada. Ya, kalau bicara waspada berarti tidak main-main. Ya, kapan saja kalau hati kita tidak beres, kita bisa mengucapkan hal-hal yang tidak bagus keluar. Karena hati ini begitu licik. Ya, hati ini begitu jahat. Hati ini begitu licik. Ya, apa yang keluar dari mulut kita itu ditentukan dari hati kita. Kalau hati kita tidak jaga dengan waspada, kerap kali ucapan-ucapan kita, ya, yang kita dapat lihat dan saksikan, ucapan yang apa? Ucapan yang menyakitkan, seenaknya. Ya, kata orang biasa seenak perut. Ya. Kemudian kalau kita tidak menjaga hati kita secara berwaspada setiap saat, pikiran kita juga menjadi jelek. Ya, bukan hanya orang di luar sana yang mampu melakukan hal-hal seperti itu, tetapi kita juga
yang mengatasnamakan orang percaya, anak-anak Tuhan. Ya, kerap kali lebih sedih lagi saudara, ada anak-anak Tuhan melayani Tuhan. Ya, kalau di dalam gereja luar biasa, kelihatan hatinya begitu tulus, begitu putih, begitu jernih. Tetapi ketika dia keluar di halaman gereja, ketika dia bergaul dengan banyak orang, ya kelihatan aslinya bahwa hatinya ternyata tidak beres. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibarat sumber mata air, bila sumbernya kotor, maka kotorlah airnya. Namun bila sumbernya bersih, maka akan mendatangkan sesuatu yang bersih. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, di mana Anda berada, mari saya mengajak kita semua saudara, kita tetap menjaga hati kita. Kita perlu menjaga hati kita setiap saat, setiap waktu. Makanya dikatakan dengan kewaspadaan, dengan segala kewaspadaan. Jangan kita bilang, oh saya orang yang rajin berdoa, oh saya penyembahannya bagus, saya pelayanannya besar, saya pelayanannya di mana-mana. Tetapi mari saudara, setiap saat, setiap waktu, setiap detik kita perlu mengoreksi hati kita, dan kita terus menjaga hati kita. Karena kenapa saudara? Dari situ terpancar kehidupan. Dari situlah terpancar kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam praktek nyata kehidupan kita setiap hari, kita boleh bergaul dengan banyak orang. Kita bertemu dengan saudara-saudara seiman kita yang ada di lingkungan kita masing-masing. Kita lihat, kita boleh ricek, kita boleh menyaksikan, ya, mana orang-orang yang betul-betul hatinya beres, mana orang-orang yang hatinya betul-betul dikuasai oleh Roh Kudus, mana orang-orang yang hatinya dipimpin dan di dalamnya Allah bertahta, kuasa Roh Kudus bertahta. Dengan mana yang hatinya, yang bertahta di hatinya adalah egois, yang bertahta di hatinya adalah iri hati, yang bertahta di hatinya adalah keakuannya, kelihatannya. Saudara, hari ini tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang kita lihat saudara yang bisa kita sembunyikan dalam perjalanan hidup ini. Tuhan tahu, Tuhan lihat bagaimana sikap hati kita. Tapi kalau hati kita beres, Roh Tuhan bertahta dalam hati kita, maka saya percaya Tuhan akan dapat dimuliakan lewat perilaku sikap kita setiap hari. Tetapi saudara-saudara, liciknya hati, ya, jahatnya hati, itu kita tidak bisa deteksi saudara, tidak bisa. Ya, ada orang kerap kali baik di depan kita, ada kerap kali orang tertawa luar biasa kalau bertemu dengan kita, tapi kita tidak bisa menerawang apakah dia itu ketika berbalik dengan kita merencanakan hal yang buruk. Kita tidak tahu apakah dia merencanakan hal-hal yang baik, kita juga tidak tahu. Ya, seperti dari awal saya sampaikan tadi, dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Tuhan. Tuhan yang menyelidiki hati setiap manusia, termasuk saya sendiri. Tuhan yang paling tahu. Nah, oleh sebab itu saudara, dengan keadaan, dengan kondisi yang ada di akhir zaman ini, saya mau mengajak kita semua, periksa hati kita, siap siaga dengan hati kita, sehingga kita tidak akan mudah untuk apa? Untuk merencanakan hal-hal yang jahat kepada orang lain. Sehingga kita tidak akan mudah memiliki perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tidak ada rencana untuk iri hati, tidak ada rencana untuk melakukan pembunuhan, tidak ada rencana untuk berselingkuh, tidak ada rencana untuk membuat orang lain bisa jatuh. Kalau hati kita betul-betul dikuasai dan di dalam hati kita yang bertahta adalah Tuhan. Saudara, saya sampaikan tadi bahwa hati kita adalah master control. Ya, bukan pikiran kita, tapi hati kita adalah master control. Mau seperti apa kita,
Di dalam hatilah penentu segala sesuatu. Oleh sebab itu jangan biarkan hatimu diisi oleh hal-hal yang tidak berguna. Jangan biarkan hatimu diisi oleh sampah, tetapi isilah hatimu dengan firman Tuhan setiap hari. Isilah firman Tuhanmu, isilah hatimu dengan berbagai hal-hal yang baik, sehingga yang akan keluar dan terpancar dalam hidupmu itu bersumber dari hati. Hari ini bukan nanti orang bilang, oh bagus dia berkhotbah, bagus dia pujiannya bagus, diurapi. Tetapi yang dibutuhkan adalah hari ini adalah hidup yang berdampak bagi banyak orang. Baik di lingkungan keluarga kita, di lingkungan tetangga kita, di lingkungan pekerjaan kita, dan di mana saja. Kembali saudara dikasih Tuhan, saya mengajak, mari kita selalu menjaga hati kita, menjaga sikap hati kita. Bukan hanya hal-hal duniawi yang perlu kita jaga, tetapi kehidupan rohani kita perlu kita jaga. Dimulai dari mana saudara? Dimulai dari hati kita. Kalau hati kita beres, saya percaya akan terpancar kehidupan yang luar biasa. Terima kasih saudara dikasih Tuhan. Semoga firman Tuhan pada sore hari ini akan dapat memberkati kehidupan kita. Shalom, Tuhan